Semua dari kita pasti ingin sekali menjadi orang kaya. Tapi sayangnya menjadi orang kaya bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Itulah kenapa di Indonesia, orang kaya itu jauh lebih sedikit jumlahnya daripada orang miskin. Dan orang miskin itu sudah menjadi mayoritas di negara kita. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa orang miskin jauh lebih banyak jumlahnya. Dan menjadi kaya itu adalah hal yang sangat sulit untuk dicapai. Tapi walaupun menjadi kaya adalah hal yang sangat sulit untuk dicapai, kita yang miskin ini sebenarnya memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi kaya kalau kita memperlakukan uang dengan cara yang tepat atau kita memiliki perilaku-perilaku terhadap uang yang kita miliki dengan cara-cara yang tepat untuk mendekati kekayaan tersebut. Jadi kaya itu bukanlah hal yang mustahil, hanya saja kita perlu memiliki pendekatan yang relevan. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 8 tanda kamu akan segera jadi kaya berdasarkan perilaku yang kamu lakukan terhadap uang yang kamu miliki dan juga pola pikir kamu terhadap uang. Jadi dengan begitu di sini kamu bisa melihat apakah kamu memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk menjadi orang kaya di masa depan atau tidak. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke tanda kamu akan segera jadi orang kaya yang pertama, yaitu adalah pola pikir positif. Jadi kalau kamu memiliki keyakinan bahwa kamu bisa menjadi kaya di masa depan dan kamu selalu berpikir positif terkait bagaimana kamu bertindak dan apa yang akan terjadi di masa depan kamu sebenarnya membuka peluang untuk menjadi orang kaya di masa depan. Itu karena kalau kamu memiliki pola pikir yang positif, tentu saja kamu akan lebih menjadi orang yang menikmati proses yang kamu lalui saat ini. Dan proses inilah yang sebenarnya jauh lebih penting yang harus kamu nikmati. Karena kalau kamu tidak menikmati proses kamu dalam mencapai kekayaan, tentu saja kekayaan itu akan sangat sulit untuk kamu capai nantinya. Jadi dengan kata lain, saat kamu bisa menikmati proses kamu saat ini, saat kamu berpikir positif bahwa kamu akan bisa mendapatkan kekayaan itu cepat atau lambat di masa depan, sehingga semua pola pikir positif itu bisa tercermin dari perilaku kamu setiap harinya terhadap uang, kamu tentu saja akan membuka lebar peluang kamu untuk menjadi kaya. Kemudian tanda kamu akan segera jadi orang kaya yang kedua adalah kedisiplinan finansial. Ini mungkin adalah faktor yang paling menentukan apakah kamu akan segera menjadi kaya atau tidak. Karena semua jenis kekayaan itu selalu membutuhkan proses yang berkualitas. Dan proses yang berkualitas itu selalu ditentukan oleh kedisiplinan yang kita lakukan terhadap uang yang kita miliki setiap harinya. Dimulai dari bagaimana kamu mendapatkan uang kamu atau bekerja setiap hari dalam pekerjaan utama kamu maupun pekerjaan sampingan kamu. Kemudian bagaimana kamu menyimpan uang kamu, entah itu di dalam bentuk tabungan maupun di dalam bentuk investasi. Dan yang terakhir, bagaimana kamu akan mengeluarkan atau menggunakan uang yang kamu miliki ini untuk berbelanja setiap harinya. Maka dari itu, kalau kamu ingin memperbesar peluang kamu untuk menjadi kaya, kamu harus memiliki disiplinitas yang tinggi terhadap uang yang kamu miliki, terkait bagaimana kamu mengelola uang kamu setiap harinya. Dan kalau kamu adalah orang yang cukup disiplin, di mana setiap bulannya itu kamu membuat anggaran yang cukup ketat dan tepat, kemudian kamu paham kemana kamu akan menyimpan uang kamu, entah itu di dalam tabungan maupun investasi. Kemudian kalau kamu itu adalah orang yang menikmati pekerjaan kamu, dan kamu paham bahwa uang yang kamu peroleh dari pekerjaan ini tidak boleh kamu keluarkan lebih besar daripada yang kamu hasilkan, maka kamu akan berpeluang sangat besar untuk menjadi orang yang kaya di masa depan. Justru kamu pasti akan jadi orang kaya karena seperti yang sering kita bahas sebelumnya, kekayaan itu adalah jarak antara pemasukan dan pengeluaran. Dan dengan adanya kedisiplinan proses pengelolaan keuangan, tentu saja uang kamu akan terus bertumbuh dan bertambah seiring berjalannya waktu. Dan inilah yang bisa mendekatkan kamu ke arah kekayaan itu semakin cepat daripada sebelumnya. Kemudian tanda kamu akan segera jadi orang kaya yang ketiga adalah selalu belajar. Kalau kamu adalah orang yang terbuka terhadap perkembangan diri kamu terkait skill maupun ilmu yang kamu miliki, kamu sebenarnya membuka peluang kamu untuk menjadi orang yang lebih kaya daripada sebelumnya. Itu karena semakin banyaknya ilmu yang kamu miliki, kamu tentu saja akan memiliki pemahaman pengelolaan keuangan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Apalagi dengan adanya ilmu yang semakin bertambah, kamu juga akan memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi terkait bagaimana kamu akan mendapatkan uang.
Karena semakin banyaknya ilmu yang dimiliki oleh seseorang ataupun skill yang dimiliki oleh seseorang, seseorang tersebut sebenarnya menambah peluang-peluang yang dimiliki terkait bagaimana mereka akan mendapatkan uang atau cara mereka mendapatkan uang. Karena biasanya kalau kita hanya fokus pada satu bidang atau kalau kita memiliki sedikit ilmu dan tidak banyak ilmu gitu, kita tentu saja hanya akan mampu menghasilkan uang dari satu tempat atau dari sedikit tempat gitu. Dan kalau kamu memiliki lebih banyak ilmu setiap harinya, kamu belajar tentang hal baru, itu berarti kamu membuka peluang kamu untuk bisa menghasilkan uang dengan cara yang berbeda, di tempat yang berbeda, dengan ilmu yang berbeda yang kamu pelajari sebelumnya. Maka dari itu, kalau kamu adalah orang yang paham tentang hal ini dan kamu selalu berusaha untuk menambah ilmu kamu setiap harinya maupun skill yang kamu miliki setiap harinya, kamu sebenarnya berpeluang sangat besar untuk menjadi orang kaya di masa depan, karena memang kekayaan itu tidak hanya bersumber dari bagaimana kamu mengelola uang, tapi juga bagaimana kamu akan mendapatkan uang kamu setiap harinya. Kemudian tanda kamu akan segera jadi orang kaya yang keempat adalah jaringan yang kuat. Siapa sangka hubungan kita dengan orang lain itu menentukan apakah kita berpeluang untuk menjadi kaya di masa depan ataukah tidak. Itu karena biasanya saat kita berada di lingkungan yang tidak sehat secara finansial dan tidak sehat secara produktivitas, kita akan sangat terpengaruh oleh lingkungan tersebut. Yang mana misalnya kita selalu diajak untuk bermain game di lingkungan kita, tentu saja kita akan menghabiskan waktu bersama mereka untuk bermain game. Berbeda halnya jika kamu memiliki lingkungan yang selalu mengajak kamu untuk berpikir tentang uang, untuk berpikir tentang bagaimana cara untuk menjadi orang yang lebih berhasil daripada sebelumnya, atau dengan kata lain jika kamu memiliki lingkungan yang lebih produktif daripada yang biasanya, kamu akan memiliki peluang yang jauh lebih besar untuk menjadi orang kaya. Karena peluang kamu untuk menghabiskan waktu dengan sia-sia itu akan sangat terminimalisir. Bahkan dengan lingkungan yang tepat, kamu juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menambah pendapatan atau penghasilan kamu setiap bulannya, maupun terkait bagaimana kamu akan mengelola uang kamu dengan lebih bijaksana setiap bulannya. Kemudian jaringan yang kita miliki dengan orang lain atau hubungan yang kuat yang kita miliki dengan orang lain yang benar-benar positif tentu saja akan membuka peluang-peluang baru terkait pekerjaan atau penghasilan tambahan atau mungkin jumlah gaji yang lebih tinggi daripada yang kita dapatkan sebelumnya. Misalnya, kalau kamu adalah orang yang bekerja di satu tempat dan kamu memiliki koneksi yang lebih tinggi terhadap banyak orang di luar sana yang benar-benar positif, tentu saja kamu akan dibantu untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi di pekerjaan yang berbeda untuk bisa membantu kamu menjadi orang yang lebih kaya daripada sebelumnya. Dan seberpengaruh itulah hubungan yang kita miliki dengan orang lain. Kemudian tanda kamu akan segera jadi orang kaya yang kelima adalah berani mengambil resiko. Tidak ada orang yang bergerak kalau orang tersebut tidak berani mengambil resiko. Orang tersebut hanya akan terjebak di lingkungan yang sama dengan kualitas diri yang tidak berkembang. Maka dari itu ya, kalau kamu ingin menjadi orang kaya, kamu harus mau dan berani untuk mengambil resiko. Tapi tidak sembarang resiko tentu saja. Misalnya, kalau kamu ingin berinvestasi di suatu tempat dan kamu ingin mengambil resiko tentu saja karena semua tempat berinvestasi itu memiliki resiko-resikonya tersendiri. Dan kamu ingin mengambil resiko untuk bisa menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Tapi kamu tidak mengisi diri kamu dengan persiapan-persiapan terkait pemahaman-pemahaman yang bisa kamu dapatkan atau yang harus kamu siapkan untuk bisa terjun ke dalam bidang investasi tersebut. Tentu saja kamu akan memperbesar resiko ini dan ini adalah cara yang salah dan tidak boleh kamu terapkan karena semakin besar resiko yang kamu ambil, juga semakin besar peluang kamu untuk melakukan kesalahan di dalam tempat kamu berinvestasi. Karena semakin tinggi ilmu yang dimiliki oleh seseorang, semakin kecil pula resiko yang orang tersebut miliki di dalam proses pengelolaan keuangan yang dia lakukan, termasuk dalam berinvestasi. Maka dari itu, kalau kamu adalah orang yang paham tentang hal ini dan kamu selalu berusaha untuk mengisi diri kamu dengan ilmu-ilmu dan persiapan-persiapan sebelum kamu mengambil sebuah resiko, kamu adalah orang yang berkemungkinan sangat besar untuk menjadi kaya.
Karena memang kekayaan itu selalu membutuhkan pengambilan risiko yang tepat dan terukur. Dan pengambilan risiko yang sembarangan justru membuat kamu menjadi berpeluang lebih banyak untuk menjadi miskin di masa depan daripada menjadi orang yang lebih kaya. Kemudian tanda kamu akan segera jadi orang kaya yang keenam adalah fokus pada tujuan. Jadi tujuan finansial itu harus dimiliki oleh semua orang di dunia ini, karena dengan adanya tujuan finansial kamu akan paham apa yang harus kamu lakukan untuk mendapatkan atau mencapai tujuan-tujuan ini. Apalagi tujuan ini bisa membantu kamu dalam bekerja setiap harinya, di mana saat kamu bekerja mencari uang setiap hari, kamu akan semakin bersemangat dalam bekerja karena kamu memiliki tujuan yang selalu memotivasi kamu untuk mendapatkan uang lebih banyak daripada sebelumnya. Dan begitu pun saat kamu mengeluarkan uang. Dengan adanya tujuan yang jelas dan sangat-sangat kamu inginkan, tentu saja kamu akan menahan proses berbelanja yang terlalu sembarangan dan terlalu berlebihan, karena kamu ingin memiliki lebih banyak uang setiap harinya untuk mencapai tujuan finansial yang kamu miliki ini. Jadi kalau kamu adalah orang yang fokus terhadap tujuan yang kamu miliki, dan tujuan ini adalah tujuan yang jelas dan kamu memiliki rencana-rencana yang sudah kamu petakan di dalam kepala kamu untuk mencapai tujuan ini, tentu saja kamu akan memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi orang kaya di masa depan. Apalagi kalau kamu memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam menerapkan semua rencana yang sudah kamu bentuk sebelumnya, kamu akan sangat berpeluang lebih besar lagi untuk menjadi orang kaya di masa depan. Maka dari itu, bentuklah tujuan finansial kamu sekarang, kemudian buatlah rencana yang matang, dan eksekusilah rencana itu dengan disiplinitas yang tinggi. Kemudian tanda kamu akan segera jadi orang kaya yang ketujuh adalah kreativitas dan inovasi. Orang yang tidak mau berkreasi, orang yang tidak mau berinovasi akan sangat sulit menjadi kaya. Itu karena kondisi ekonomi kita selalu berubah, kebutuhan kita selalu berubah, dan juga pasar selalu berubah. Apalagi kalau kita adalah orang yang bekerja sebagai seorang pebisnis. Jadi kalau kamu tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, dengan perubahan keinginan masyarakat, tentu saja kamu akan berpeluang menjadi orang yang tertinggal dan sulit untuk menjadi orang kaya di masa depan. Karena perubahan itu harus selalu kita lakukan dan adaptasi itu harus selalu kita lakukan. Karena kalau kita menginginkan hasil yang berbeda untuk masa depan kita terkait kualitas finansial yang kita miliki, tapi kita melakukan hal yang sama tanpa adanya perkembangan maupun perubahan yang signifikan dan tanpa adanya inovasi, tentu saja hal itu adalah hal yang sangat tidak mungkin. Karena kalau kita ingin hasil yang berbeda, tentu saja kita harus melakukan hal yang berbeda untuk mencapai hasil tersebut. Dan kalau kamu sudah menerapkan cara ini di mana kamu selalu berkreasi setiap harinya dan berinovasi terkait bidang pekerjaan kamu, misalnya entah itu kamu sebagai seorang pebisnis maupun kamu itu adalah seorang yang bekerja di bidang kreatif, kamu adalah orang yang membuka peluang kamu sendiri untuk menjadi orang yang lebih kaya di masa depan. Kemudian tanda kamu akan segera jadi orang kaya yang terakhir atau yang kedelapan adalah kemandirian. Jadi kalau kita tidak bisa mandiri, kalau kita selalu berpangku tangan dengan orang lain dalam kehidupan kita, tentu saja kita akan menjadi orang yang sangat sulit untuk mencapai kekayaan di masa depan. Itu karena kalau kita selalu berpangku tangan dengan orang lain, kita akan mengalami kesulitan untuk mengelola kehidupan kita secara sepenuhnya atau seutuhnya. Apalagi saat kita menghadapi masalah-masalah yang masalahnya ini cukup besar untuk kita lalui. Itu karena menjadi orang yang mandiri membuat kita akan terbiasa dalam melalui semua hal sendirian, yang mana tentu saja pengalaman untuk menjadi orang yang lebih kuat daripada sebelumnya akan kita dapatkan secara lebih utuh atau sepenuhnya. Jadi kalau kamu adalah orang yang selalu berpangku tangan dengan orang lain untuk mencapai sesuatu, hentikanlah hal tersebut dari sekarang, karena itu hanya akan menghambat kesuksesan kamu atau kekayaan kamu di masa depan. Apalagi menjadi orang yang mandiri akan membuat kamu memiliki kekuatan dalam diri kamu, di mana kamu tidak mau ikut-ikutan terhadap orang lain. Kamu akan memiliki pemikiran yang lebih luas secara mandiri terkait bagaimana kamu akan mengarahkan
kondisi finansial kamu atau pengelolaan finansial kamu. Bagaimana kamu akan mengarahkan diri kamu dalam bekerja setiap harinya untuk mencapai uang yang lebih banyak daripada sebelumnya, dan juga kamu bisa menjadi orang yang lebih berani dalam mengambil resiko maupun dalam berinovasi untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar daripada sebelumnya. Dengan kata lain, kalau kamu adalah orang yang sudah memiliki keberanian ini, kamu sudah mandiri dalam menentukan keputusan kamu ke depannya, dalam mengambil tindakan, dalam menghadapi semua risiko dan masalah yang kamu miliki dalam kehidupan kamu, maupun dalam kehidupan finansial kamu adalah orang yang berpeluang sangat besar untuk menjadi lebih kaya daripada yang sebelumnya. Mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya dan kita semua. Dan saya harap kamu bisa menjadi orang yang lebih kaya nanti di masa depan. Kita doakan bersama. Sekian dari program Diri. Wassalam.